Location, berjumpa lagi dengan saya Gabriel Tahaya. Nah, hari ini kita lagi ada di farm kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Udah mulai penasaran? Langsung aja ikut aku yuk. Hai pemirsa Biz Update. Kali ini tim Biz Update mengunjungi farm kura-kura sulcata atau African Supporter Toys. Sulcata sendiri merupakan kura-kura darat nomor 3 paling besar di dunia loh. Nama African Supporter Toys sendiri diberikan karena mereka berasal dari gurun di Afrika dan memiliki spur, yaitu taji di belakang paha mereka. Halo. Aduh, selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya, Om Ed? Baik, sehat. Tadi aku dari depan udah ngeliat kura-kuranya imut-imut banget pas masak. Segede ini ya, gedenya gitu. Aku sambil duduk kita ya, Om Ed, apa ya? Sulcata ini apa sih, Om Ed? Nah, ini sebenarnya kura-kura terbesar ketiga di dunia ya, kura-kura darat ya. Itu asalnya dari Afrika. Itu jadi yang ya seperti biasalah mitosnya umurnya dia panjang gitu kan. Fisik ya dia ya. Iya. Ini kayak gini dia umurnya berapa nih, Om Ed? Ini sekitar 5-6 tahun ya. 5-6 tahun sampai segede ini. Dari tadi depan tuh yang kecil itu ya? Iya, dari anakan. Oke. Tuh. Jadi sulcata ini dari Afrika Om Wen bawa ke sini. Ya, sebagian besar sih kita import sih dari Afrikanya. Jadi datang itu udah lumayan besar-besar juga. Besar-besar. Ada beberapa lah, nggak banyak, tapi yang memang kita piara dari kecil. Gitu. Dari kecil. Om Wen udah berapa tahun sih Om mendirikan farm sampai udah segede ini? Ini udah jalan ke-4 ya. Oh, ini udah 4 tahun 4 ya? tahun ya. Sebelumnya kan lokasi lama kita di sebelah tuh. Nanti kita split jadi 2 sih sebenarnya. Gitu. Akhirnya pindah ke sini karena udah makin besar. Ya. Dan udah buka ini ya, aksesoris gitu-gitu Buka ya. aksesoris, toko Sekarang offline-nya juga. Toko gitu, offline-nya. buka. Bedanya apa nih Om Wen? Kura-kura darat sama air? Nah, kalau kura-kura darat itu dia gimana ya? Biasa size-nya pun lebih besar gitu, dan dia malah walaupun bentuknya kelihatan lebih galak ya mereka, tapi malah justru pemakan sayur. Gitu. Kebalikannya kalau kura-kura air kan banyak makannya ikan, cacing, dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih gemar ke kura darat sih. Gitu. Berarti ini maksimal dia umurnya berapa dan panjangnya sampai sepanjang apa, Om Wen? Dia itu bisa 80 sampai 100 cm lah untuk 100 panjangnya. cm. Ya, kayak ini baru Ini berapa nih? 50. Ini aja baru 50. Ya. Berarti dia 2 kali dari sini dong. Bisa 2 kalinya dari sini. Gitu. Bisa sampai 100 kilo juga. Pindah store lagi. Pindah farm lagi dong. Pindah farm lagi gitu. Umurnya? Umurnya Untuk umur 100 sampai 150 tahun lah ya. 150. 150 tahun gitu. Berarti bisnis ini bahkan bisa sampai kita ini ya turunkan ke Ya, bisa kita wariskan anak ya, kita lah wariskan ya. Jadi saya dulu yang afkir, baru mereka yang afkir lah. Gitu. Iya. Berarti sulcata ini tuh apa keistimewaannya sampai ini tuh jadi sesuatu yang ini ya, sesuatu orang yang mau budidayakan gitu. Karena pertama motif babynya ya, kalau dilihat itu kan dia agak antik, menarik juga gitu, dan dia ya udah gedenya kita bisa jadikan, mungkin kalau punya taman di belakang bisa jadi hiasan taman juga. Ya kan? Hiasan tamannya tapi mahal ya Om. Gitu. Ya bisa jadi investasi juga lah kalau dari baby. Gitu. Iya benar-benar. Kalau satu ini bisa bertelur berapa sih Om? Kalau dia startnya ya, aku pertama itu yang paling kecil itu kan 40 cm. 40 cm. Itu 13 sampai 15 telur. 13 sampai 15 telur? Ya, kalau yang sudah besar itu dia bisa sampai 40-50 telur. 40 sampai 50 telur? 45 telur. Sekali dia bertelur. Sekali dia bertelur? Dan setahun itu 3 sampai 5 kali. 5 kali clutch gitu. Iya. Itu yang bisa kita iniin ya, dijadiin bisnis ya. Ya, kita bisa masukin inkubator, walaupun chance untuk netes itu nggak 100% ya. Pasti dari misalnya 20 telur, mungkin 70-80% yang jadi gitu. Jadi ya ada suka dukanya juga lah gitu. Kalau kisaran harga
Dulu Om Wen nih pertama kali beli itu berapa ekor sih? Pertama aku testing pertama itu sebenarnya di rumah ya. Oh, jadi sebenarnya hobi. Hobi. Ya. Oke. Aku coba di dak rumah itu 2 pasang aja sebenarnya. 2 pasang. Tapi udah gede. Udah barunya 45 cm. Dia apa ini Om? Nah, maklum dia gini, kaget mau ya. kenalan dia. Putih, kamu yang bikin kaget dong Putih. Nah, ini Om, dia gigit Seruduk nggak sih ya? Om? Dia nggak gigit. Dia nggak gigit ya? Cuman dia kalau ngelihat sepatu kita kayak warna-warni itu Oh, kayak udah dia kita kira nongkrong deh. makanan. Iya, kamu lewat. Nanti kita kasih makan. Dia pengen masuk kamera nih Om. Startnya 2 berarti ya. Iya. 2, terus hobi, akhirnya mungkin bertelur kali ya. Bertelur. Akhirnya Nah, banyak. Akhirnya kita ekspansi ya. Bertahap sih dari pertama sebelah dibangun itu kita start 40 ekor. 40 ekor. Pelan-pelan jadi 60 sampai per hari ini jadi 120 120 ekor. tapi yang gede atau yang kecil? Yang gede. Ya yang 120 ekor yang gede. ya di sini nggak kelihatan ya 120 ya. Tapi ini kalau dihitung semua 120 Om. 120. Tuh. Kisaran harga berapa sih Om? Kalau indukan ya, Kata ini, ha? indukan itu harga betina jauh lebih mahal sih. Kalau Kenapa? jantan, karena kan betina itu yang memproduksi kan. Gitu. Which is berarti itu yang lebih ini ya, Ya. peluang untuk investasi ya. Betul, karena kan kayak kita buat ternak itu butuh 3 betina 1 jantan. Jadi pasti betina itu lebih sering diburu lah gitu. Ya lewat lagi. Lewat lagi Emil. Kalau warnanya putih itu artinya betina Oh di kita. betina, iya lewat lagi ya. Mau lihat nggak bedanya jantan sama betina Boleh nih? dong. Mau tahu ya bedanya ya? Kita coba ya. Coba Om. Aku ambil yang nih satu si jumbo nih. Oh di bosnya. Jadi kita mau lihat nih bedanya kelamin sulcata ini cowok ceweknya gimana? Ini untuk jantan ya. Berat ya Om ya? Oh, kasihan. Nah, jantan itu dia ininya masuk ke dalam ya. Oke. Karena dia fungsinya untuk naikin si betina. Ya, Boleh dan pegang nggak Om? boleh silahkan dulu nih. Tulang dia. Oh keras ya? Ya, dan ini kan yang disebut anal scut ya. Anal scut kalau male itu dia melebar. Sedangkan kalau female itu dia bentuknya V gini dia. Oh. Ke sini larinya. Gitu. Oke. Dan flat kalau betina itu. Oh kalau beritanya flat ya? Ya. Oke, Kalau oke. ini masuk Oh, gitu. ini masuk. Nah, ekor juga jauh lebih panjang. Bisa sampai nekuk sini dia. Oh itu ekor. dilipet ya? Ya, ditekuk nih harusnya sampai sini. Tuh, dalam dia. Kalau yang betina? Betina. Betina aku cari sebentar. Oh ini betina. Ani. Nah, tuh. Oh flat kayak Kalau gini dan betina, ininya V ya? Rata, ya ininya dia lebih V. Kalau cowok kan langsung buka ya dia. Dan front scoot dia lebih pendek kalau betina. Oh Itu oke itu bedanya ya Om? Ya, itu ciri-cirinya. Dan ini ketahuan katanya Omen pas udah ini ya, pas dia udah gede ya, 35 sentian lah. 35 cm. Berarti dari baby itu sebenarnya dia belum tahu cowok atau cewek. Jadi sebenarnya kita ya ini ya rawat-rawat aja gitu ya, sampai akhirnya nanti udah gede baru ketahuan baru ya. bisa kelihatan lah persisnya. Berarti gimana. bisa dikawinkan setelah dia itu berumur mungkin 3 tahun ya Omen? 4 lah, 4 lebih 4 lah. tahun. 4 Karena di situ lebih. baru ketahuan. Ya, balikin dulu, ntar dia ngambek dia. Makasih ya Ani. Oke deh, kalau misalkan si telurnya ini, tadi kan Om bilang berapa persen doang Ya, dia akan berhasil. betul. Nah, kelemahan dalam membudidayakan ini seperti apa sih? Tunggu dulu. Sebelum Om menjawab, kita akan lihat satu ini informasi yang menarik. Bagi sebagian orang, tokek merupakan hewan yang menyeramkan. Matanya yang melotot, kulit kasar serta berbintik-bintik, dan perilakunya yang agresif. Namun semua bayangan itu akan sirna begitu melihat tokek asal Pakistan yang satu ini. Tokek hias yang populer disebut leopard gecko ini mulai ramah di Indonesia beberapa tahun belakangan. Leopard gecko yang mempunyai nama ilmiah Eubelparis macularius ini merupakan hewan reptil yang terdapat di Pakistan, India, dan Iran.
Kecantikan warna toke ini menjadikannya sebagai hewan hias dan peliharaan yang populer. Kecantikan leopard gecko tentu saja terlihat dari warna dan corak kulitnya. Warnanya yang dominan orange kemerah-merahan serta corak putih maupun hitam di buntutnya menjadikan leopard gecko digandrungi para pecinta reptil. Perawatannya juga tidak ribet. Makannya cukup jangkrik maupun ulat Hongkong. Leopard gecko cukup ditaruh di box kaca atau akuarium, bisa diberi hiasan seperti di habitatnya, misalnya aksen berupa bebatuan. Harga leopard gecko berbeda-beda. Yang paling murah berumur di bawah 2 bulan, biasanya dibanderol dengan harga Rp100.000. Dan yang paling mahal bisa mencapai belasan juta rupiah, tergantung dari motif kulitnya. Motif gecko memang tak bisa ditebak. Selama masih hidup dan berkembang, warna leopard gecko akan terus bermutasi. Misalnya, bintik besar saat tubuhnya masih kecil. Ketika dewasa, bisa jadi bintik besar tersebut akan pecah menjadi kecil-kecil dan lama-kelamaan hilang. Nilai jual leopard gecko yang tinggi dan perawatannya yang bisa dibilang cukup mudah menjadikan ladang bisnis menjanjikan. Berbisnis leopard gecko termasuk simpel, modalnya tak banyak dan biaya perawatan rendah. Breeding gecko memiliki keasikan tersendiri. Mengawinkan reptil bisa dikatakan seperti mengutak-utik DNA. Jika perpaduannya pas, warna yang muncul bisa sangat ciamik. Namun, kalau salah meramu, hasilnya akan lebih jelek. Beternak gecko harus memilih indukan yang bagus. Memilih indukan jantan maupun betina adalah faktor terpenting yang akan menentukan nasib keturunannya kelak. Indukan yang sehat, gemuk, lincah dan nafsu makannya bagus akan menghasilkan telur yang bagus pula. Namun sebaliknya, bila indukan kurang berkualitas, berpenyakit, kurus dan kurang agresif, maka hasil telurnya pun akan buruk, bahkan bisa gagal panen. Untuk melihat pergerakannya sebaiknya di malam hari, sebab gecko merupakan binatang nokturnal. Di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, budidaya atau memelihara leopard gecko bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi waktu. Perilakunya yang jinak dan harganya yang tinggi di pasaran juga membuat banyak pecinta reptil mengadopsi hewan cantik yang satu ini. Oke, sekarang Om Wen mau ngasih makan nih sulkatanya. Ya, kita ambil dulu nih ya. Kita ambil dulu stok ya. sayur kita. Kayaknya udah pada lapar nih Om Wen. Udah kelaparan dia. Udah kelaparan ya? Nah, Kalau jam makan tuh sehari berapa kali Om? dia makan sehari kita kasih 2 kali ya. 2 Pagi kali. itu jam 8 Jam biasanya. 8 pagi. Sama sore. Pagi tadi mereka udah makan? Pagi udah, ini kita cepetin dikit makan sorenya. Oke. Wah, Nah, lihat kan datang semua. oke mereka. Ini apa Om Wen? Sayur apa nih? Ini fumak. Puma. Siomak, selada keriting. Kita kasihnya Emang ini udah makanan mereka paling ideal. Oh, Ya. pada ini ya. langsung keluar kandang Langsung semua keluar ya. kandang semua ya. Ya, Yang tidur juga. dia udah Ampun. tahu. Aku boleh nggak Om Wen ngasih makan? Boleh dong. Boleh ya. Berbeda dengan kura-kura air yang memakan daging atau ikan, sulcata sendiri justru makan sayuran loh. Hampir semua jenis sayuran dapat diberikan kepada sulcata. Namun, ternyata bayam merupakan makanan yang sangat dilarang karena memiliki protein tinggi yang akan berakibat sulcata menjadi sakit kencing batu. Dalam sekali makan, sulcata bisa menghabiskan sekitar 60 hingga 80 kg sayuran untuk pagi dan sore hari. Tadi kan kita sempat nanya nih aku, kelemahan dalam membudidayakan si sulcata ini apa tuh? Kelemahan. Kelemahannya ya, kalau sulcata itu mungkin kalau namanya makhluk hidup sama ya, Iya. bisa mati juga, Betul. siapa. Terus harga yang nggak konsisten sih Harganya sebenarnya. abu-abu gitu ya? Abu-abu dalam arti kalau import lagi banyak, harga pasti rusak. gitu. Jadi Oke. ya kalau dari segi bisnis ya. Dari segi gitu. bisnis ya. Berarti harga juga suka kurang menentu Suka sebenarnya. menentu. Kalau lagi banjir ya turunnya rusaknya lumayan jauh. Kalau lagi jarang dia naik gitu. Tapi kan sejauh ini kalau nggak salah ya, Om Wen tuh termasuk salah satu satu-satunya nih Mm-mm. yang punya farm sulcata. Oh enggak sih, kalau untuk di Jakarta iya. Gitu. Untuk di Jakarta.
Untuk setahun itu produksi kita tahun kemarin ya kira-kira di 1.500 telur lah. 1.500 telur. Telur untuk tahun kemarin. Yang di saat indukan kita itu waktu itu 70 ekor. 70 ekor. Ya, Yang membuat sulcata ini mahal tuh apa sih, Omen? Tadi kan Omen cerita kalau satu indukan aja tuh bisa 60 juta ya? kalau yang besar sekali ya. Besar sekali. Ya, Apa sih yang bikin dia mahal itu apa sih, Omen? karena dia hewan import ya, gitu ya. Jadi dia juga indukan tuh belum terlalu banyak sekali di Indonesia, tapi sekarang mungkin udah mulai Udah lah. mulai rame ya. Mulai rame. Ya. Om, kalau misalnya mereka udah bertelur, itu kan biasa di situ ya tadi ngegali-gali. Di Ya. pasir atau di mana? Pasti di pasir sih, karena dia mau gali, mau tanah ataupun pasir, dia pasti ngegali dulu. Ngegali dulu. Setelah Ya. bertelur, akan netas di pasir atau gimana? Setelah dia jatuh ke pasir, kita langsung taruh di inkubator. Langsung kita. berarti? Langsung kita ambil. Berarti benar-benar di ini ya? Ya, diperhatiin. kita buat inkubator. Inkubator ada di sini, Om? Ada. di sini. Tuhan. Ya, makan. Berarti kita langsung aja ya, Om. Kita Ya. lihat inkubatornya di dalam. Telur-telur sulcata yang baru keluar dari indukan akan segera dipindahkan ke dalam inkubator. Hal ini sangat penting ya pemirsa Bis Update, karena terkadang telur sulcata dapat pecah dan gagal jika dibiarkan dalam sarang. Kuliner ikan bakar menjadi buruan para traveler saat pergi ke Manado. Salah satu makanan yang terkenal adalah ikan bakar rahang tuna. Cukup unik ya, karena bagian rahang yang biasa dianggap limbah, kali ini diolah menjadi masakan yang banyak peminatnya. Hampir semua rumah makan ikan bakar di Manado menyiapkan menu ikan bakar rahang tuna. Kepala ikan yang biasa dibuang inilah yang dimanfaatkan oleh pengusaha rumah makan di Manado. Kepala ikan tuna tersebut menjadi menu andalan dan primadona saat ini. Cara pengolahan rahang ikan tuna bakar sendiri cukup unik, di mana proses pembakarannya sendiri tidak menggunakan arang tempurung, melainkan memakai kulit pala. Membakar rahang tuna memakai kulit pala akan membuat ikan menjadi wangi dan bau amisnya hilang. Rahang tuna kecil dihargai Rp35.000. Rahang tuna sedang dihargai Rp45.000, sedangkan yang paling besar dihargai Rp55.000. Semuanya sudah termasuk paket nasi ambil sepuasnya dan sayur kangkung. Meski rahang merupakan bagian kepala, namun dagingnya cukup melimpah. Tiap suwirnya cukup tebal. Harga yang dipatok relatif murah untuk ukuran kuliner ikan. Bagi kalian yang tidak ingin merogoh kocek terlalu dalam, hidangan rahang tuna bakar bisa menjadi pilihan. Kalau ingin menambahkan sensasi pedas, biasanya ada 3 jenis sambal yang bisa dipilih sesuai selera. Ada sambal roa, sambal dabu-dabu, dan rica bakar. Tuna merupakan ikan yang kaya akan kandungan asam lemak omega 3. Nutrisi yang terkandung di dalamnya jelas bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Bahkan, asam lemak omega 3 bisa menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan resiko penyakit jantung. Selain itu, omega 3-nya juga mampu mengurangi pembentukan endapan di dalam dinding pembuluh darah serta menurunkan inflamasi di seluruh tubuh. Kuliner rahang tuna bakar berawal dari para pedagang yang ingin memanfaatkan limbah ikan agar tetap memiliki nilai jual. Terbukti saat ini rahang tuna bakar menjadi primadona. Seorang pemilik restoran ikan bakar Manado mengatakan ia bisa menghabiskan 100 kg rahang tuna perharinya. Mengingat antusias pecinta kuliner akan hidangan rahang tuna bakar dan bahan-bahannya yang tidak sulit didapat, apakah kalian tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Kembali lagi di Bis Update on Location. Kalau tadi kan kita udah bahas tuh kura-kura yang gedenya. Sekarang kita lihat yang anakannya ya. Ya Om Wan nih, aku mau nanya. Kira-kira nih si anakan ini merawatnya apakah susah atau gimana? Sebenarnya basicnya gampang ya, karena mereka itu dari Afrika dan mereka itu adalah kura gurun ya gitu. Jadi kunci utamanya itu sih di suhu ya. Di suhu, karena di Ya. sana suhunya kan tinggi ya. Ya, Boleh keluarin nggak masnya Om Wan anakannya? boleh.
Ini tuh katanya ada yang tiger, ada yang urban ya. Bedanya apa sih, Om Men? Sebenarnya sama sih ya. Sama Kalau ya? tiger itu cuman dia coraknya lebih ini Boleh aja aku ya. pegang ya? Nah, ini satu. Ini gak gigit. Pegang bawahnya gini. Gimana? Nah, gini aja. Oh, gini Bisa, aja. Ya. Gitu. Ini hasil. Kakinya lucu ya. Nah, Apakah ini karena dia darat ya? ya, Jadi lebih ini ya, tajam-tajam ya. tajam. Jadi ini yang Ini hasil tenakan kita. Heeh. Nah, kalau ini yang disebut ya kayak motif tiger, sebenarnya bukan morph ya, tapi hanya motif aja. apanya tuh, Gitu. Om Men, biar Dia, tahu nih. sorry, Bisa ya. update pemirsanya nih. Dia kalau dilihat gini lebih ada corak-coraknya Lebih aja. corak ya. Dia lebih bergradasi ya. Ya, ininya lebih ada gradasi-gradasi aja. Ah. Tuh. Untuk anakannya harganya berapa nih, Om Men? Anakannya itu kita jual start dari 1 jutaan sih ya. 1 jutaan untuk umur Untuk ini umur berapa? yang ini udah 3 bulanan sih. Ini untuk 3 3 bulanan. bulanan. Berarti kalau misalkan kayak gini nih, Om Men, omsetnya berapa sih, Om Men? Itu Kalau kita bicara omset ya. kita jual mungkin sebulan itu sekitar ya 100 ekoran lah ya gitu. 1 bulan nyampe 1 100 bulan ekor. 100 ekor gitu. Karena kan kita kayak ada supply ke toko-toko juga, ada jual juga mungkin aksesoris kan kita juga main juga Berarti sih. modalnya berapa sih? Sampai bisa nih ada farm, terus juga dulu pasti awalnya farm ya? Ya, Om Men awal ya? pertama Sampai akhirnya main ngebuat gini. ini. Ha. Modal itu di luar tempat ya. Kalau tempat kita kan tempat sendiri, untuk modal utama itu sebenarnya membangun ya dari tanah kosong sekitar 400 juta ya untuk bangun tempat. Yang mahal itu di indukannya sih sebenarnya. Indukannya, berarti yang tadi gede-gede Ya, itu ya? Om Men? yang kita lihat di belakang itu yang modal nomor Modal satunya nomor lah. satu. Karena 1 ekor pun itu kan indukan mencapai 20-an sampai 25 ya harganya. Jadi Untuk kalau sampai dikali ini. jumlah indukan kita gitu. Berarti sebenarnya modal awal paling besar itu adalah ketika membeli indukannya ya, Om Men, ya? Betul. Wah, ternyata nggak terasa nih, udah setengah jam kita menemani teman-teman Biz Update on Location. Saatnya Gabriel Utahayan pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga hindari keramaian. Saksikan terus Biz Update setiap Senin sampai Jumat jam 12.30 hanya di iNews. Gaby pamit sama Om Men. Dah.